langkah awal. Gitu. Tapi jangan lupa segera dilakukan pembentukan DPD supaya Provinsi Jawa Timur terbantu dalam membuat program pegawai tadi. Kalau hanya provinsi aja akan berat sekali. Tidak mungkin semua pengurus provinsi yang pegawai itu berapa orang. Nah, yang setahu saya itu biasanya misalnya pemerintah membantu Kabupaten A 3 orang, Kabupaten B 3 orang, provinsi itu balik-balik kita apa bisa 5 kalau pelaksananya provinsi. Nah, yang kita kejar bagaimana sikap kita melakukan pendekatan pemerintah agar kita dibebani, agar kita terbebas dari beban kepala. Karena melakukan upaya kan ada sertifikatnya, ada pelaku pengajarnya, itu mesti dikasih honor, ya begitu. Nah, jadi karena kemampuan kita, PJI Demokrasi ini menampung aspirasi wartawan wong cili. Jadi yang dimaksud di sini kandidat kategori wong cili ini adalah orang yang bisa hidup, tetapi untuk menambah ilmu tidak berkemampuan. Makanya istilah kami di pusat, kita ini berdiri, ya kan, sebagai jurnalis wong cili. Nah, bagaimana kita ibarat satu contoh, kita tertarik dengan seorang wanita misalnya, maaf ya, bagaimana dia bisa senang dengan kita, bisa kita gandeng dia. Nah, demikian juga dengan pemerintah, kita harus bisa menyenangi pemerintah itu sendiri. Bukan berarti kita kolusi, bukan. Kalau kita jalan secara organisasi itu bukan media, organisasi itu. Organisasi profesi kita ini adalah orang-orang pelaku pekerja pers. Maka perlulah pegawai atau sertifikasi profesi. Tetapi dalam perjuangan PJI Demokrasi akan berusaha keras tidak disebut pegawai sertifikasi profesi. Saya sendiri salah satu ketua DPP Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, yang konfederasinya Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Nah, kita pakai sertifikasi profesi, bukan uji kompetensi pekerja. Nah, itu sesuai undang-undang. Tapi karena sudah berjalan, dilaksanakan oleh Pak SBY dulu, zaman pemerintahan dia, akhirnya terbawa sampai sekarang. Tapi bagaimana kita merubah ini di Dewan Pimpinan? Karena merubah yang sudah tradisional memang sangat susah. Ibarat ini menjadi adat istiadat. Bagaimana merubahnya ini? Maka PJI Demokrasi mengejar 10 provinsi tadi, baru bisa tutup hidung. Kalau belum memperoleh itu, ya kan, udah 5 tahun, 6 tahun, jalan 6 tahun, kita baru sebagai. Alhamdulillah nanti mudah-mudahan target saya Maret atau Februari kita sudah 10 provinsi. Berarti saya ada DPP Mei sudah masuk ke Dewan Pers, membicarakan UKW. Tanpa itu juga kita bisa evaluasi bagaimana mencari biayanya. Itu pintar-pintar kita di daerah. Saya rasa ada pertanyaan. Allah, terima kasih Pak. Benar. Sebelum masuk ke ranah pertanyaan, saya juga ingin
rekan-rekan bisa mempertanyakan apa yang ada di isi kepalanya. Oh, Bang untuk memberikan suatu kata terkait DPD Demokrasi selaku penasihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Pak Ahmad sudah dilantik sebagai Wakil Ketua Umum DPP DJI Demokrasi Pusat. Acara yang cukup meriah, cukup oke, bagus dan lengkap KSG-nya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak ini sudah bisa Jawa Timur ada DPC seperti Bapak Ketua tadi. Terus terang saya masuk di organisasi wartawan ini sejak saya jadi wartawan beberapa puluh tahun yang lalu. Baru sekarang saya masuk karena di sini dulu PWI aktif di Jakarta. Baru sekarang saya masuk karena organisasi kewartawanan sekarang ini dipimpin oleh teman saya sendiri, Pak Bayi. Baru sekarang saya masuk. Dulu PWI di Jakarta anggota biasa, tidak aktif. Tapi kalau ada kegiatan olahraga, saya aktif. PWI Pusat. Nah, terima kasih, dan saya bergabung dengan PJI Demokrasi Jawa Timur karena saya lihat di sini Pak Marisni sudah turun tangan langsung, Pak Ahmad sudah kontak saya langsung pada saat itu, dan saya dukung benar. Dan ayo kita sama-sama maju, ayo kita sama-sama berjuang untuk kesejahteraan wartawan PJI Demokrasi Jawa Timur. Mudah-mudahan tahun depan cita-cita daripada kita semua, Jawa Timur ini sudah terbentuk DPC daerah kabupaten kota ini, dan kita sudah bisa lebih ramai lagi itu waktu depan. Saya rasa untuk baru pertama kali jalan kita hari ini baru dilantik, dan mudah-mudahan kita semua sukses, semua bersama-sama maju semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih dan sukses. Demikian Pak. Ya, terima kasih atas ucapannya dan juga sekapur sirinya untuk Bang Leo. Ya, ini tadi sudah disampaikan sama Bang Mayusni selaku Ketua DPP DJI Demokrasi, sudah menjelaskan panjang kali lebar. Tapi gini Bang, ini sesinya jadi saya jadi wawancara dulu. Ya. Menindaklanjuti tadi apa yang disampaikan Pak Ketum, ya, terkait wartawan harus UKW. Mungkin ini juga jadi pertanyaan rekan-rekan nanti, karena informasi yang saya dapat ini memang sangat miris di lapangan. Bahkan sampai hari ini pun saya masih mendengar terkait UKW ataupun verifikasi. Mungkin bisa nanti rekan-rekan yang mempertanyakan supaya saya ini menjelaskan saja. Kebetulan ya sebelum saya jadi di media Pak, terus terang saya ini seorang ketua LSM. Mungkin sampai saya ini pun melekat nama itu, LSM saya melekat di nama saya. Dan tadi waktu di pelantikan ada yang menyampaikan Ahmad yang terkenal Ahmad Garat, gitu ya. Itu nama LSM saya sudah Garat itu. Tapi saya nggak mau promosi, karena kalau promosi tadi saya tumpangi di PJI Demokrasi kan gitu. Nah, secara pemahaman saya sudah baca Undang-Undang nomor 40 ya, tahun 99 terkait pers. Sampai beberapa pasal itu saya tidak menemukan, Pak. Terus terang saya tidak menemukan kalau wartawan itu harus UKW. Dan kalaupun UKW itu yang melakukan ya perusahaan persnya itu sendiri, melalui bentuk apapun belum dijelaskan secara detail. Tapi yang jelas pemahaman saya, kalaupun ada kepada UKW ya itu tadi perusahaan
persnya yang harus melakukan PKW itu yang pertama. Yang kedua, Dewan Pers pun juga bukan sebagai verifikasi, hanya mendata. Nah, secara sampai detik ini pun persoalan-persoalan itu yang pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu timbul di masyarakat. Mungkin ini tidak usah dijawab nanti karena ada yang mau lebih ekstrim untuk mempertanyakan itu. Saya hanya unek-unek saja. Ya mungkin dari rekan-rekan yang mau mempertanyakan terkait apa yang kita sampaikan, mungkin bisa maju siapa untuk tanyakan. Ya, nanti disebutkan Mas ya dari media, nama medianya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri selaku pimpinan redaksi Suara Publik. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas dilantiknya Ahmad Anugrah sebagai Ketua DPD CCI Demokrasi Jawa Timur. Pertanyaan saya, apa langkah konkret dari DPD PCI Jatim untuk kedepannya? Ya, ini memang konferensi sekarang ini kita buat secara santai. Jadi mempertanyakan pun tidak perlu kaku, nyantai, karena itu bagian dari diskusi. Memang rencananya harapan kita itu kan apa yang kita diskusikan ini bisa nyampe, kan gitu. Ya tadi terima kasih Bang Andre ya selaku Pimret suarapublik.com. Saya tahu soalnya saya dulu juga pernah di Suara Publik. Kebetulan beliaunya kepala pemimpin perusahaan, saya wakilnya. Terus saya bentuk media sendiri namanya Rakyat Demokrasi. Beliau sekarang jadi pimpinan redaksi. Nah, jadi sekarang di DPD PCI beliau jadi wakil saya. Jadi luar biasa. Gini, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bang Andre. Insya Allah kemarin sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu dan sebelum adanya pelantikan. Memang untuk langkah-langkah konkretnya dari kemarin kita belum bisa berbicara secara spesifik, belum berani sama sekali, walaupun surat SK-nya sudah turun, tapi terus terang saya masih diam dan hanya menilai rekan-rekan bagaimana, karena bagaimanapun program apapun sebagus apapun, tapi kalau tidak disupport dengan rekan-rekan yang juga seperti apapun, yang tidak akan jadi apapun itu juga, kan gitu. Nah, alhamdulillah dengan tercapainya hal ini malah membuat optimis saya. Yang jelas secara penataan organisasi memang kita namanya DPD, ya secara langsung nantinya kita akan bentuk di beberapa wilayah di Jawa Timur yang kita hitung ada 38 kabupaten atau kota termasuk Surabaya. Insya Allah itu yang kita kejar supaya nanti bisa dijadikan acuan kita sebagai namanya DPD, juga pasti ada DPC. Karena DPD ini DPC itu, karena DPC ini, nah terus berarti kan ya apa bodoh ini turunnya di lapangan itu di daerah kan gitu. Jadi mungkin untuk saat ini yang akan kita kejar, kita akan melakukan itu untuk pembentukan DPC di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Itu yang pertama. Mungkin saya tambahin lagi, mungkin saya terlalu tinggi ngomongnya, tapi yang jelas saya kembalikan juga ke rekan-rekan yang akan menjadi armada di DPD PCI Demokrasi itu sendiri.
Seperti yang saya sampaikan dari awal, mungkin saat ini yang dikatakan ekstrim, tapi lebih ekstrim lagi ketika saya akan menjaga rekan-rekan ini untuk membantu saya, mensupport saya untuk setiap apa yang akan kita gerakan bersama. Mungkin itu yang saat ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Gantian. Terima kasih.